Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal di Indonesia. Saya Sifa Usakina dengan NPM 2005170198. Nama saya Messi Zerlina, NPM 2005170167. Kenalkan, nama saya Apriliana Putri Siregar dengan nomor NPM 2105170238P. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia. A. Kebijakan moneter di Indonesia. Pengertian pembagian instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, yaitu bank sentral, dalam bentuk pengendalian besaran moneter, uang beredar, uang primer, dan kredit perbankan. Dana atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter terbagi atas dua, yaitu kebijakan moneter ekspansioner dan kebijakan moneter kontraksioner. Tujuan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut. 1. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of change dalam perekonomian. 2. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. 3. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keempat, membantu pemerintah melaksanakan kewajiban yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Berikut adalah kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan diskonto. Yang kedua, operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Yang keempat, kehimbauan moral atau moral persuasion, kredit selektif, dan terakhir politik centering. Kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama ada periode tahun 1945 sampai 1953. Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mendirikan bank sirkulasi untuk pertama kalinya, yang berbentuk bank milik negara dan pelaksanaannya berupa Bank Negara Indonesia atau BNI dan Bank Rakyat Indonesia yang sekarang disebut BRI. Kedua bank milik negara ini dan beberapa bank swasta ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan penukaran mata uang Hindia Belanda dan Jepang dengan mata uang Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan diedarkannya mata uang ini adalah untuk menggantikan peranan mata uang Hindia, Belanda, dan Jepang dalam perekonomian Indonesia. Mata uang Republik Indonesia ini hanya mencapai usia 3 tahun 5 bulan saja sebelum akhirnya ditarik dari peredaran dan diganti dengan uang yang dikeluarkan di Javasche Bank. Yang kedua, periode tahun 1953 sampai 1967. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Dengan undang-undang tersebut dibentuklah Dewan Moneter dengan Menteri Keuangan sebagai ketua dan Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tersebut, terfokus pada fungsi Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi. Tantangan terbesar pada saat itu adalah menyatukan mata uang yang sudah banyak beredar dan berbeda-beda di berbagai wilayah Indonesia. Periode tahun 1968 sampai 1997. Periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awalnya kebijakan pemerintah lebih diprioritaskan untuk memulihkan stabilitas ekonomi yang sempat terancam pada pertengahan tahun 1960-an. Di sisi moneter, pencetakan uang baru untuk pembiayaan defisit anggaran pemerintah dihentikan dan jumlah uang beredar dikendalikan, sehingga laju inflasi turun drastik hingga di bawah 10%. Penataan di bidang moneter dimantapkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Selanjutnya, periode pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak 1973 sampai 1983. Peningkatan harga minyak dunia di awal dekade tahun 1970-an dan ditemukannya ladang-ladang minyak Indonesia telah memberikan sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah penerimaan pemerintah bertambah, sedangkan sisi negatifnya adalah peningkatan
penerimaan devisa dan pengeluaran pemerintah. Pada masa ini, pemerintah lebih banyak melakukan investasi karena perbankan mengalami kelangkaan sumber dana karena menurunnya penghimpunan dana masyarakat dan adanya pembatasan kredit. Selanjutnya, periode deregulasi, debirokratisasi dan liberalisasi ekonomi 1983 sampai 1997. Deregulasi di sektor perbankan dan keuangan dimulai dengan dikeluarkannya paket kebijakan 1 Juni 1983 yang mencabut pagu kredit perbankan. Dampaknya bukan hanya peningkatan dalam mobilitas dana masyarakat, tetapi juga bentuk kredit dan jenis pembiayaan yang dilakukan perbankan di pasar keuangan, pelaksanaan kebijakan moneter oleh bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Meisy Zerlina. Di periode krisis ekonomi tahun 1997, melemahnya rupiah telah mendorong investor luar negeri menarik dana secara bersamaan dari Indonesia diinvestasikan dalam bentuk portofolio surat berharga. Menghadapi tekanan yang begitu besar terhadap melemahnya nilai tukar rupiah, Bank Indonesia pada awalnya melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mempertahankan kisaran valuta asing yang ditetapkan. Beberapa kali memperlebar kisaran intervensi nilai rupiah, tetapi karena tekanan yang sangat kuat dan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat cepat dengan disertai penurunan cadangan devisa yang cukup besar, maka pemerintah terpaksa mengubah sistem nilai tukar yang berlaku. Sejak tanggal 14 Agustus 1997, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang. Selain itu, pemerintah juga meminta bantuan pendanaan dengan mengikuti program IMF. Yang periode setelah krisis ekonomi 1997. Strategi dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional mencakup sejumlah langkah kebijakan penataan kelembagaan di bidang moneter. Kebijakan moneter yang ditempuh lebih diarahkan pada upaya menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Dari segala kelembagaan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Dalam undang-undang yang baru ini, Bank Indonesia mempunyai tujuan yang lebih fokus, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dalam arti terkendalinya laju inflasi. Yang periode tahun 2009 sampai 2015. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan perkembangan lebih baik sampai tahun 2009. Perkembangan berbagai indikator ekonomi menjelang akhir tahun terus berlanjutnya perbaikan kondisi makroekonomi Indonesia. Perbaikan tersebut ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi domestik dan global, terjaganya kestabilan ekonomi domestik. Perubahan yang besar pada Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam menjalankan tugasnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Yang periode tahun 2015 sampai 2019. Berbagai upaya deregulasi yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi ini membuat kepercayaan pasar mulai membaik. Ini terlihat dari pergerakan nilai tukar yang semakin stabil, meminimalisi pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan iklim ekonomi atau kegiatan berusaha yang lebih kondusif. Di bidang perdagangan, pemerintah telah meluncurkan Indonesia National Single Window atau INSW yang diperbarui, sehingga siapapun dapat memantau keluar masuk barang ekspor impor melalui satu sistem. Di bidang perbankan, pemerintah memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama golongan kelas menengah bawah untuk mendapatkan akses ke sistem perbankan melalui fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga rendah yakni 12%. Di bidang fiskal, pemerintah menyediakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan atau PPh badan mulai dari 10 hingga 100% untuk jangka waktu 510 tahun atau tax holiday. Yang kebijakan fiskal di Indonesia. 1. Pengertian, pembagian, instrumen, dan tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan atau berupa pajak pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran pajak, perubahan tingkat dan komposisi pajak, dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal sering disebut juga sebagai kebijakan anggaran, karena mengakibatkan perubahan angka-angka yang ada dalam APBN. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kebijakan anggaran seimbang. Yang kedua, kebijakan anggaran surplus. Yang ketiga, kebijakan anggaran defisit. Dan yang keempat, kebijakan anggaran dinamis.
Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah antara lain yaitu kebijakan fiskal stabilisator otomatis dan kebijakan fiskal diskresioner. Tujuan kebijakan fiskal diantaranya sebagai pertumbuhan kesempatan kerja penuh, sebagai stabilitas harga dan laju pertumbuhan potensial. Kedua, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal Indonesia digambarkan oleh perkembangan APBN yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pasca krisis moneter tahun 1997 sampai 1998, format APBN mengalami perubahan dari format T-billing menjadi format e-billing. Format e-billing yang dimaksud adalah format APBN hanya terdiri dari satu kolom, di mana sebelumnya terjadi dua kolom dengan sistem anggaran yang berimbang. Perubahan ini merupakan salah satu wujud reformasi kebijakan fiskal pemerintah Indonesia. Dengan format anggaran yang baru, APBN menjadi lebih transparan dan mudah untuk dianalisis. Untuk pengeluaran, terdapat dua pengeluaran dalam APBN, yaitu pengeluaran pemerintah pusat dan transfer ke daerah untuk pengeluaran pemerintah pusat. Yang ketiga, indikator kebijakan fiskal. Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal adalah mengurangi angka pengangguran. Dalam upaya menurunkan angka pengangguran, pemerintah kerap kali menstimulus perekonomian dan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan defisit anggaran. Kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia pada tahun 2021. Pertumbuhan besaran moneter M1 M2 pada bulan Februari 2021 tetap tinggi, di mana M1 tumbuh sebesar 18,6% dan dinilai relatif stabil apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 18,7%. Sedangkan M2 tumbuh sebesar 11,3%, sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan M2 pada bulan sebelumnya, yakni sebesar 11,8%. Penurunan suku bunga kebijakan moneter dan longgarnya likuiditas mendorong suku bunga terus menurun, meskipun penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong. Berdasarkan berbagai asesmen yang telah dilakukan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17-18 Maret pada tahun 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 3,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Di tengah perkiraan inflasi yang tetap rendah, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, Bank Indonesia lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif, akselerasi pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional, serta digitalisasi sistem pembayaran. Sektor pendidikan dan kesehatan akan dikenakan PPN final. Pemerintah berencana memberlakukan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN final kepada sektor jasa kesehatan dan pendidikan. Ekonom Center of Reform of Economics, Yusuf Rendy Manilet mengatakan jika berbicara potensi penerimaan pada sektor PPN, terlihat ruang peningkatan untuk PPN masih sangat lebar di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa PPN final akan dikenakan pada barang dan jasa tertentu yang bisa ditetapkan sebagai barang atau jasa kena pajak. Tarif yang ditetapkan adalah sebesar 1%, 2%, atau 3%. Dengan demikian, pengenaan PPN final pada dua sektor ini dikhawatirkan akan semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Jika kondisi ini dibarengi dengan keputusan untuk menjalankan tarif PPN menjadi 11%, yang dikhawatirkan akan semakin menekan purchasing power kelompok menengah ke bawah. Berikutnya adalah penetapan pajak progresif. Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek dan juga berdasarkan harga atau nilai objek pajak. Ini membuat tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak tersebut mengalami kenaikan. Jadi, besaran biaya pajak akan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, sehingga kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya akan memiliki tarif yang berbeda. Dasar pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang ini menyebutkan bahwa kepemilikan kedua untuk pembayaran pajak dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, kepemilikan kendaraan roda kurang dari 4, yang kedua, kepemilikan kendaraan roda 4, yang ketiga, kepemilikan kendaraan roda lebih dari 4. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ketentuan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan kendaraan bermotor pertama akan dikenakan biaya paling sedikit 1%,
sedangkan paling besar 2%. Yang kedua, kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif PPN paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal dan moneter pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan fiskal dan moneter pada masa pemerintahan Presiden Jokowi terdiri atas 3 paket. Yang pertama adalah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Hal ini telah dilaksanakan, terbukti dengan terbukanya perdagangan bebas dan dukungan pemerintah terhadap ekspor dengan menetapkan tarif pajak sebesar 0%. Kemudian paket kebijakan yang kedua adalah mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan seperti penyederhanaan perizinan, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, direksi dalam menyelesaikan hambatan dan perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan investasi di sektor properti, khususnya pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti yang dapat kita lihat, program ini telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan membangun rumah subsidi dengan cicilan yang rendah. Dari ketiga paket kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksanakan. Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 yang menyerang hampir di seluruh negara menyebabkan perekonomian di Indonesia memburuk, sehingga banyak karyawan yang terkena dampak berupa pemutusan hubungan kerja. Arus lalu lintas baik perjalanan maupun pengiriman bahkan terputus ke beberapa kota maupun negara. Dan jikalaupun bisa, harus membawa surat-surat yang lumayan rumit seperti PCR dan lain-lain sebagai akibat dari pembatasan sosial berskala besar yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi semakin meluasnya penyebaran virus COVID-19 yang terjadi.